Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faus Aidin Aresyanto dengan NIM Digit terakhir 069. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan motor listrik industri dan Star Delta. Motor induksi. Cara kerjanya yaitu motor listrik arus bolak-balik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika kumparan stator dialiri tegangan AC, akan timbul medan magnet berputar di dalam rotor. Medan magnet ini memotong konduktor pada rotor sehingga menginduksikan arus listrik di dalam rotor. Arus induksi tersebut menghasilkan medan magnet rotor yang kemudian berinteraksi dengan medan magnet stator. Interaksi kedua medan magnet ini menimbulkan gaya Lorentz yang menghasilkan torsi, sehingga rotor mulai berputar. Kecepatan putar rotor yang selalu lebih rendah dan kecepatan medan magnet stator. Karena perbedaan kecepatan tersebut diperlukan agar proses induksi tetap berlangsung. Selisih antara kecepatan medan magnet stator dan kecepatan rotor ini dikenal sebagai slip. Untuk komponen motor Doll, yaitu yang pertama ada stator. Stator itu bagian motor yang diam dan berfungsi menghasilkan medan magnet ketika kumparannya dialiri arus. Kedua ada rotor, yaitu bagian motor yang berputar akibat interaksi medan magnet stator dengan arus induksi yang timbul pada rotor. Yang ketiga ada winding. Winding itu lilitan kawat konduktor yang terdapat pada stator atau rotor dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Yang terakhir ada terminal box, yaitu kotak pelindung yang berisi terminal sambungan listrik digunakan untuk menghubungkan sumber tegangan ke kumparan motor dengan aman dan rapi. Oke, kita masuk ke Star Delta Starter. Star Delta Starter adalah metode pengasutan atau starting pada motor induksi 3 fasa yang bertujuan untuk mengurangi arus awal dan torsi awal saat motor pertama kali dijalankan. Tujuan dari penggunaan Star Delta Starter adalah untuk mengurangi arus start motor induksi 3 fasa yang sangat besar saat motor pertama kali dihidupkan. Arus start yang terlalu tinggi dapat menyebabkan drop tegangan, mengganggu peralatan lain, serta mempercepat kerusakan motor dan komponen listrik. Selain itu, Star Delta Starter juga bertujuan untuk mengurangi hentakan mekanis pada poros motor dan beban, sehingga umur motor dan sistem mekanik menjadi lebih panjang. Prinsip kerjanya yaitu didasarkan pada perubahan hubungan kumparan stator dari bintang star ke segitiga delta. Saat motor pertama kali dijalankan, kumparan dihubungkan secara start, sehingga setiap fasa hanya menerima tegangan sebesar 1/3 dari tegangan saluran. Kondisi ini menyebabkan arus start menjadi lebih kecil dan motor mulai berputar dengan torsi yang lebih rendah. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, biasanya sekitar 80-90% dari kecepatan nominal, rangkaian starter akan memindahkan hubungan kumparan ke delta. Pada hubungan delta, motor menerima tegangan penuh sehingga dapat menghasilkan torsi dan daya nominal untuk operasi normal. Alasan penggunaan Star Delta lebih baik dibandingkan dual starter. Yang pertama, dia memiliki arus start yang lebih kecil. Star Delta saat awal dihubungkan kepada konfigurasi start, tegangan setiap fase menjadi lebih rendah sehingga arus start berkurang dibandingkan dual starter. Hal ini sangat penting untuk mencegah drop tegangan pada jaringan listrik. Yang kedua, mengurangi hentakan mekanis. Pada arus dan torsi awal yang lebih kecil membuat putaran awal motor lebih halus, sehingga mengurangi kejutan mekanis pada poros, kopling, dan beban. Pada dual starter, motor langsung menerima tegangan penuh sehingga hentakan lebih besar. Yang ketiga, melindungi peralatan listrik. Dengan arus start yang lebih rendah, komponen seperti kontaktor, kabel, dan pengaman listrik lebih awet dan resiko panas berlebih dapat dikurangi. Yang keempat, cocok untuk daya motor menengah hingga besar. Star Delta ini sering digunakan pada motor berdaya besar, di mana penggunaan DOL dapat menyebabkan arus start yang sangat tinggi dan membebani sistem distribusi listrik. Dan yang terakhir itu biaya lebih ekonomis dibanding start elektronik. Dibandingkan soft starter atau FWD, Star Delta Starter memiliki rangkaian yang lebih sederhana dan biaya lebih murah, namun tetap efektif dalam mengurangi arus start. Nah, ini untuk gambaran rangkaiannya Star Delta. Jadi, yang kita butuhkan di situ ada MCB,
lalu ada 3 kontaktor yaitu KM, KD dan KS. Lalu di sini ada indikator overload dan yang ketiga ada motor. Terus lalu dilanjut oleh rangkaian satu fasanya pada MCB. Oke, langsung kita merangkai. Oke, yang pertama kita kita cari yang namanya power L1, L2 dan L3 serta ground dan jalur safety. Jadi kita bisa taruh sini. Kita bisa rotate. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama untuk jalur 1 kita pakai kabel fasa. Kita tarik sampai sini. Terus untuk yang kedua kita bisa pakai kabel yang bernama netral. Terus untuk yang ketiga kita bisa menggunakan positive wire atau kabel positif. Untuk netral kita menggunakan kabel berwarna hitam yaitu kabel negatif. Dan yang terakhir kabel safety kita bisa menggunakan protection wire. Nah, yang pertama kita cari MCB-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan MCB dengan switch 3 ya. Di sini kita taruh di sini. Lalu kita pasangkan kontaktor. Nah, ini yang ada 3 kaki. Kita taruh di sini. Lalu kontaktor di sebelahnya ada di sini dan di sini. Lalu kita bisa menggunakan ini ya, sabar. Nah, ini kita pakai relay sebagai overload. Terus kita pasti menggunakan motor. Kita pakai motor yang ini. Ya. Terus untuk wiringnya kita bisa langsung aja sambungkan ke sini, ke sini, sini, sini. Lalu kita sambungkan ke kaki 2. Ya, seperti ini. Lalu dilanjut yang sini. Oke. Kalau untuk yang ini nyambung sini. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa pakai kabel netral. Nah, betul. Oke. Selanjutnya ini akan menyambung ke kontaktor kedua. Lalu kita bisa menggunakan positive wire ini. Oke. Lalu yang sini menyambung sini dan
seperti ini. Oke, yang terakhir itu ada kabel proteksi. Kabel proteksi menyambung di sini. Nah, jangan lupa kita ganti namanya terlebih dahulu. Di sini kita tulis FCB. Di sini itu namanya kontaktor KM. Kalau di sini itu kita bisa akan kontak KD, di sini KS. Kalau di sini kita namanya overload OL, dan di sini motor. Oke, untuk lanjut kita bisa ke step selanjutnya. Kita pertama-tama mencari MCB berkaki 2. Berarti MCB itu di sini. Nah, yang ini. Oke. Terus kita bisa menambahkan ini, terus sini, lalu ini ya, sabar. Yang ini NC switch. Sorry, ini terbalik. NC switch, terus bisa kayak yang ini, terus ini salah. Kita menggunakan yang ini, bukan. Sebentar. Yang ini kita pakai yang ini. Oke, terus ini sebagai stop, terus sebagai start. Lalu kita bisa masukkan yang pertama itu NO kontak,
satu, dua, di sini. Lalu sini kita bisa masukkan coil. Ya, di sini, dan yang terakhir push counter. Kita mencari timer ya. Ini timer ya. Lalu setelah itu kita bisa masukin lampu di sini, lampu indikator. Oke, terus kita tambahkan switch. Nah, lalu setelah seperti ini kita bisa wiring kembali pakai kabel ini, nyambung ke atas, ke atas. Ini ke sini, harus ini menyambung ke sini. Sorry. Ini indikator on, jadi menyambung ke sebelah sini. Lalu indikator yang kedua tuh menyambung ke ini, dan yang ini tuh menyambung ke paling atas ya. Oke, sorry sebelumnya ini salah, itu menyambung ke daerah sini ya, ini masuk ke sini. Terus kita sambungkan saja, juga kita sambungkan. Kita tarik seperti ini. Oke. Mungkin kita bisa turunin sedikit ya, biar bisa rapi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa tambahin groundnya. Apa kita tambahin negatif wire yang ground sini ke bawah. Sambung sampai sini. Oke. Saya lupa untuk yang ini belum saya sambungkan, ini langsung menyambung ke
ini. Oke. Nah, setelah sudah menyambung semua, kita bisa ganti namanya satu-satu. Ini kita bisa ganti namanya MCB. Jangan MCB 1. Terus ini untuk MS, emergency stop. Di sini untuk OL-nya overload. Dan di sini kita bisa ganti stop, tombol stop. Di sini tombol start. Bawahnya kita bisa ganti di sini sebagai kontaktor AM. Di sini KD. Di sini itu KS. Yang ini untuk timer T1. Lalu di sini kita masukin KS. Di sini KD. Di sini timer 1. Di sini itu KM. Lalu untuk yang lampu ini kita bisa ganti. Yang pertama ini keadaannya stop, one stop off kita bisa ganti warnanya dengan merah. Terus kita bisa ganti ini jadi trip menjadi warna kuning, dan yang ini menjadi on dari warna green, tetap green. Oke, setelah semua jadi, kita coba simulasikan. Nah, untuk mensimulasikannya, kita bisa nyalakan dulu MCB pertama, MCB 3 fasenya dengan MCB 2 fasenya. Nah, di sini sudah keluar indikator off, jadi posisi mesinnya ini mati. Cara menyalakannya, kita langsung pencet saja tombol start. Oke, saya ulangi ya. Untuk penjelasannya, jadi pada tombol start sini, di tombol start sini, dia akan menjalankan motornya, tapi dengan delay di relay ini, timer ini. Yang pertama dia akan menyalakan kontaktor KS terlebih dahulu. KS terlebih dahulu. Lalu setelah 10 atau berapa detik, dia akan menyalakan kontaktor KD. Nah, seperti itu. Jadi akan bergantian. Itu yang bisa mengurangi kenaikan arus pada 3 fasa. Bang, bagaimana kalau misalnya tegangannya itu overload? Nah, di sini tuh kalau overload, kita kan sudah men-setting di sini. Men-setting tombol overloadnya. Jadi ketika ada tegangan yang overload, dia akan menyala. Nah, maka di sini indikasi lampu overload akan menyala. Jadi ketika overload ini sudah menyala, kita tidak bisa menekan tombol start atau stopnya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan fungsi emergency stop seperti itu. Ini juga tidak bisa nyala. Kalau kita akan matikan listriknya, overloadnya juga kita akan matikan, lalu kembali seperti semula. Oke, sekian video motor induksi Star Delta yang saya rangkai di software CAT Simu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.